Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Dukung perkembangan industri e-sport di Indonesia. Turnamen e-sport Mobile Legends digelar secara serentak di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Relawan kawan juang Ganjar Pranowo menyelenggarakan turnamen e-sport Mobile Legends di Jakarta Pusat dan Bekasi. Ketua Koordinator Kawan Juang GP, Benny, menyampaikan antusiasme para peserta turnamen yang menjadi bukti bahwa komunitas gaming di Indonesia semakin berkembang. Relawan dan loyalis Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus menggelar acara serupa guna mendukung perkembangan industri e-sport di Indonesia. Pemirsa, kontingen Indonesia yang baru saja berlaga di Asian Para Games 2022 Hangzhou, China telah tiba di tanah air. Kepulangan atlet disabilitas terbaik Indonesia ini mendapat sambutan meriah. Kontingen Indonesia yang baru saja berlaga di Asian Para Games 2022 Hangzhou, China telah mendarat di tanah air pada Minggu sore. Kepulangan atlet disabilitas terbaik yang bernaung dalam pelatnas NPC Indonesia itu disambut gembira ribuan masyarakat di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua NPC Indonesia Seni Marbun mengaku bangga dan puas atas perjuangan atlet Indonesia sehingga mampu melampaui target yang ditetapkan. Indonesia melampaui target 10 besar, yaitu finish di peringkat ke-6 pada klasemen akhir perolehan medali Asian Para Games dengan 29 medali emas, 30 medali perak, dan 36 medali perunggu. Terima kasih atas kehadiran kita bersama di Hangzhou untuk memberi motivasi dan semangat sehingga para atlet bisa melakukan yang terbaik untuk kita semua. Dan ternyata kita bisa melampaui target yang sebelumnya 10 besar. Menjadi peringkat 6 besar. Karena hanya kalah 1 perak dengan India. 1 perak doang. Tapi itulah ceritanya, kita harus kalah 1 perak jadi peringkat 6. Hal ini adalah prestasi yang fundamental yang kita bisa raih saat ini. Tentunya hal itu juga atas restu Tuhan. Prestasi ini semua kita persembahkan kepada Bapak Presiden Haji Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk mengapresiasi prestasi luar biasa itu, Menpora Dito Aryo Tejo memastikan pemerintah Indonesia akan menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali. Ya, pastinya terkait dengan pengembangan olahraga untuk disabilitas saya rasa komitmen dari pemerintah melalui Kemenpora ini sudah sangat terbukti ya. Dan tadi salah satunya pasti seluruh peraih medali yang didapatkan di Asian Para Games ini sudah pasti mendapatkan bonus berupa uang yang sudah seperti diberikan di Asian Games juga. Dan mungkin ada juga tambahan yang diberikan oleh Bapak Menteri PUPR, yaitu berupa untuk peraih medali diberikan rumah, dibangunkan rumah. Chef The Mission Asian Para Games 2022 Angela Tanosudibio mengapresiasi atlet Indonesia dalam gelaran Asian Para Games yang telah melampaui target 10 besar. Dan tentunya saya secara pribadi sangat bangga sekali atas pencapaian ini, dan ini tidak luput dari kerja keras yang sangat panjang yang mungkin tidak pernah terlihat oleh kawan-kawan, oleh masyarakat, oleh kita semua, oleh para atlet dan para pelatih. Jadi ini patut kita apresiasi, dan saya senang tadi mendengar jawaban dari Mas Menteri akan banyak sekali insentif ya dan penghargaan dari pemerintah kepada para atlet. Kini, para atlet Indonesia akan fokus untuk mempersiapkan agenda internasional berikutnya, yaitu Paralimpiade Paris 2024 mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil menjuarai French Open 2023. Jojo juara usai mengalahkan tunggal asal Cina Li Shifeng. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil menjuarai French Open 2023 usai mengalahkan tunggal asal Cina Li Shifeng. Menjalani duel sesama peraih emas Asian Games, serangan Jonathan sempat berhasil diredam Shifeng pada game pertama.
Namun Jonathan berhasil keluar di saat yang tepat. Pada pertandingan yang berlangsung di Gias Arena Rennes, Prancis, stamina Li Shifeng dibuat habis-habisan mulai pada game kedua hingga pergerakannya terus melambat. Jonathan pada akhirnya mengandaskan Li Shifeng lewat 3 game. Jonathan menang dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14 pada laga yang berjalan dalam tempo 80 menit. Hasil ini menambah rekor tak terkalahkan Jonathan atas Li Shifeng menjadi 4 laga beruntun. Dengan demikian, Jonathan menjadi tunggal putra Indonesia kedua yang menjuarai French Open setelah terakhir kali Taufik Hidayat meraihnya pada tahun 2010. Gelar juara ini juga sekaligus menjadi gelar level Super 750 perdana bagi Jonathan sepanjang karirnya. Pemirsa, menjelang Piala Dunia U17 2023, sejumlah agenda digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, mulai dari acara Trophy Experience hingga peninjauan Stadion Gelora Bung Tomo dilakukan sebagai bagian menyambut pesta sepak bola remaja terbesar di dunia. Ribuan orang memadati sepanjang kawasan Genteng, Taman Apsari hingga Balai Pemuda untuk menyambut Trophy Experience Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut berpawai bersama warga Kota Pahlawan ditemani komunitas sepak bola, legenda Persebaya serta supporter Bajul Ijo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia U17 di Kota Surabaya. Saya hanya satu kalimat mengajak seluruh warga Surabaya, khususnya Jawa Timur dan Indonesia, ayo kita ramaikan Stadion Gelora Bung Tomo. Kita tunjukkan bahwa kita akan membela, membantu, menguatkan semangat dari penggawa-penggawa timnas untuk menjadi yang terbaik dan lolos ke fase berikutnya. Selain mengikuti acara Trophy Experience, PSSI bersama Menpora juga meninjau Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion ini rencananya akan digunakan pada pembukaan Piala Dunia U17. Usai peninjauan, Erick Thohir menyebut stadion ini mendapat 2 jempol dari pihak FIFA menyangkut kualitas lapangan. Meski mendapat pujian dari FIFA, Erick meminta semua pihak supaya tidak jumawa dan tetap fokus untuk bersiap menjelang event akbar yang akan diikuti 24 negara. Alhamdulillah dari FIFA sendiri kemarin untuk fasilitas lapangan dan pendukung kita sudah diberikan 2 jempol. Tapi jangan jumawa. Ya, nanti kita harus antisipasi keamanan, kemacetan dan lain-lain. Ini yang jadi penilaian dari FIFA sendiri. Selain itu, Erick menyebut dalam pembukaan di Gelora Bung Tomo nanti akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, ratusan warga mengikuti yoga di Creative Center Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mengikuti yoga, warga juga belajar membatik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Balik pelan-pelan. Ratusan warga Bogor mengikuti yoga di Bogor Creative Center di Kota Bogor, Jawa Barat. Di sini warga diajarkan berbagai gerakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Banyaknya peserta yang hadir sehingga acara yang digelar untuk memotivasi masyarakat hidup sehat dan aktif ini dibagi dalam 2 sesi. Hari ini ikut yoga bersama Guru Ruli dan Iren. Terus setelah yoga kita langsung membatik. Di sela-sela ini juga kita lakukan expo terhadap produk UMKM kita dan transfer pengetahuan cara membatik. Tidak hanya olahraga saja yang perlu dilakukan agar warga dapat hidup sehat. Namun asupan air, aktivitas tubuh hingga waktu istirahat juga perlu dipantau. Semua take the first step untuk olahraga. Ada yang banyak olahraga dan ada yang juga belum pernah olahraga. So kita semua satu komunitas bisa olahraga bersama, no matter the level. Tidak saja mengikuti yoga, peserta yang hadir juga dapat belajar membatik.
Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM, juga sekaligus untuk melestarikan budaya Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan pawai lumbung sungai digelar di Kanal Banjir Timur, Jakarta. Perahu berbagai macam model menyusuri aliran sungai Cisadane Ciliwung. Masyarakat antusias menyaksikan pawai lumbung sungai yang menelusuri aliran sungai Ciliwung Cisadane di Kanal Banjir Timur, Jakarta. Satu persatu perahu yang dihiasi khas berbagai daerah menyusuri aliran sungai Cisadane Ciliwung. Ini perahu. Perahu ya. Emang sengaja Ibu datang. Sengaja bawa ngenalin anak. Ya. Gimana Bu tadi penonton Ibu? Senang Bu? Rame banget, rame. Rame juga. Dapat info ini. Pawai lumbung sungai yang menjadi ajang wisata untuk warga Jakarta dan sekitarnya ini nantinya digelar secara berkala. Selain pawai lumbung sungai, kemeriahan ini juga diisi dengan pegelaran pawai reok, ondel-ondel, serta hiburan rakyat lainnya. Memang kita ingin mengingatkan ya bahwa sungai ini adalah bagian penting dari kebudayaan kita, dari kehidupan kita. Sungai ini kan dia adalah sumber ya, pangan, dia menjadi saluran atau untuk transportasi dan tentu juga sumber air bersih gitu. Rangkaian pawai lumbung sungai diharapkan dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk menjaga kebudayaan serta merawat bumi secara bersamaan. Kemeriahan pawai lumbung sungai ini sekaligus menjadi penutup gelaran Pekan Kebudayaan Nasional 2023 yang digelar pada 20 hingga 29 Oktober 2023. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.